Shalom saudara, gimana kabar saudara? Besok sudah penghujung tahun 2025. Apa harapan saudara untuk di tahun yang akan datang? Ayo serahkan kepada Tuhan, ya. Berdoa, minta penyertaan Tuhan, ya. Tahun depan kita harus semakin merapatkan barisan, ya. Semakin intim dengan Tuhan yang terutama. Rapatkan barisan dengan teman-teman seiman, saling membangun, saling menanam, saling berbagi, ya. Kemudian lihatlah saudara, hidup saudara akan mengalami curahan Roh Kudus, curahan kasih setia daripada surga, ya. Curahan berkat daripada Tuhan. Bukan hanya masalah berkat jasmani saudara, tapi yang terutama adalah berkat rohani. Saudara nanti akan melihat ke belakang, iya ya, saya banyak, kok saya bisa begini, kok hidup saya bisa mengasihi, hidup saya bisa mengampuni, ya. Itu semua karena karya Tuhan, ya. Saya bacakan dulu hikmat hari ini, agak panjang saudara, ya. Di Alkitab yang saya pegang ini, hikmat hari ini, ya, diambil dari Amsal 31 sampai ayat 10 sampai 24, ya. Nanti di layar akan muncul satu-satu aja, tidak akan muncul nanti malah penuh. Amsal 31 ayat 10 sampai 24. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Saudara, firman Tuhan hikmat hari ini mengingatkan kepada kita bahwa ada istri, ada suami. Ini adalah satu pasang yang tidak dapat dipisahkan, ya. Ada suami ada istri yang cakap. Siapakah akan mendapatkannya? Jika ada istri yang cakap, pasti ada dukungan dari suaminya, ya. Ini dua pribadi yang jadi satu, tidak dapat dipisahkan, ya. Jika ada keretakan, tidak mungkin akan mendapatkan istri atau suami yang cakap, ya. Di sini dikatakan hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Amin, saudara. Suami-suami, percayalah kepada istrimu. Hai istri-istri, jadilah pendoa dan pendamping yang sepadan dengan suamimu, ya. Jangan suka membantah, jangan suka memerintah, ya. Ingat, suami adalah kepala keluarga. Jadilah istri yang berdoa bagi suami, dan suami-suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, ya. Maka engkau akan seperti ini, suami akan dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Suami tidak akan dapat maju tanpa istri, begitu pula sebaliknya. Jadilah suami istri yang sepadan. Mintalah
kasih karunia Tuhan melingkupi saudara, istri saudara, dan anak-anak saudara. Nah juga untuk anak-anak, berdoalah untuk ayah dan ibumu, ya, berdoalah untuk mereka agar mereka hidupnya dipenuhi dengan kasih Tuhan, ya. Berkat daripada Tuhan turun kepada keluarga, turun kepada suami istri, itu juga turun kepada anak-anaknya. Ingat, anak-anak juga punya bagian untuk berdoa kepada ayah dan ibunya agar berkatnya tidak dicuri, tidak terhambat untuk turun kepada anak-anaknya. Amin. Satu keluarga, suami istri dan anak-anak saling bergandengan tangan, berdoa, membangun mesbah, itulah yang diingini Tuhan, ya. Bukan dicerai-beraikan, ya. Sami saudara, ayo kita nyanyi, kita puji Tuhan. Kita agungkan Dia. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini kami Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh Yesus, Kau sempurna dalam rancangan-Mu Tuhan. Tidak ada yang gagal, tiada satu pun yang tidak berhasil, dan tidak ada satu pun yang kembali. Semua firman Tuhan ya dan amin. Yesus, murnikan kami dengan Roh-Mu Tuhan. Oh, terimalah sembah kami. Oh Yesus, katakan, Tuhan Kau sempurna. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan amin saudara. Tanda mujizat
sertai tiap langkahku. Katakan double amin, amin. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Terjadi Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Hamba berdoa terjadi di dalam hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hidup anak-anak-Mu terus naik, terus menjadi berkat, terus menjadi terang, terus menjadi garam yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku materaikan bagi hidup saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Amin. Bye-bye. God bless.